Bab 1433. Kamu mungkin sedikit lemah. Dengan kepergian Mileye dan wanita berjubah putih itu, langit alam semesta di alam semesta 5 dimensi tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam kegelapan, Erna Yue berkata dengan lembut, "Dark Abyss datang." Jesli Suan berbisik, khawatir itu bukan hanya Dark Abyss. Mendengar ini, Erna Yue mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, "Ya. Tapi bagi kami, itu adalah hal yang sangat baik." Di sisi lain, tetua utama tiba-tiba berkata, "Kalau Mileye ini menginginkan jilid terakhir kitab Taoisme, kita." Erna Yue memandang tetua utama dan berkata, "Apakah kamu masih menunggunya? Haruskah kita menawarkannya kepadanya?" Tetua utama. Di sisi lain, Dewa Kegelapan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Di belakangnya, Lohu dan yang lainnya diam. "Bagaimana menurutmu? Wanita itu sudah tak terkalahkan. Apa lagi yang kamu pikirkan?" Lena Chi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kita seharusnya senang, bukan?" Dewa Kegelapan tersenyum dan berkata, "Ya." Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah, "Aku akhirnya tahu mengapa leluhur Daoting memilihnya. Dengan master yang begitu kuat di belakangnya, dia ingin memulihkan ketertiban. Bukankah itu mudah?" Luo Xuan tiba-tiba berkata, "Bisakah Dark Abyss menghentikan senior?" Dewa Kegelapan berkata dengan suara rendah, "Aku kira itu tidak dapat dihentikan. Namun, nenek moyang Dark Abyss ini bukanlah satu-satunya karakter alam sederhana yang dapat membuat kitab suci gelap. Bisakah itu orang biasa? Selain itu, Dark Abyss telah diturunkan hingga sekarang, dan kedalamannya di luar imajinasi kita." Lena tersenyum dan berkata, "Bukan ini yang harus kita khawatirkan." Dewa Kegelapan tersenyum dan berkata, "Ya." Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat di kejauhan dan mendengarkan awan. "Kami hampir melupakan senior." Di kejauhan, seorang wanita mendatangi Nanda Situ. Itu adalah kakak senior Lu. Kakak senior Lu tersenyum dan berkata, "Nanda." Nanda Situ tersenyum, "Kakak senior Lu." Kakak senior Lu ragu-ragu dan kemudian berkata, "Apakah kamu tahu beritanya?" Nanda Situ menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kakak senior Lu diam. Nanda Situ tiba-tiba berbalik untuk melihat Savera tidak jauh. Melihat Nanda Situ, Savera dengan cepat menundukkan kepalanya. Nanda Situ berjalan ke Savera. Dia menatap Savera dan tersenyum, "Siapa namamu?" Savera berbisik, "Savera." Nanda mendengarkan gilirannya melihat kakak senior Lu. Kakak senior Lu ragu-ragu dan kemudian berkata, "Dia adalah 5 dimensi Tiandao." Tiandao. Nanda Situ tersenyum, "Alam asli menarik. Bahkan ada master sepertimu di alam semesta ini." Kakak senior Lu memandang Nanda Situ, "Nanda, bisakah kamu membantunya memulihkan ingatannya?" Nanda menggelengkan kepalanya. Kakak senior Lu sedikit mengernyit, "Tidak bisakah?" Nanda berkata, "Dia kehilangan ingatannya, mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Aku yakin dia akan memulihkan ingatannya bila perlu." "Dengan sengaja?" Kakak senior Lu memandang Savera dan terdiam. Segera, wajahnya menjadi rumit. "Apa karakter Tiandao, 5 dimensi? Itu adalah orang dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang dekat dengan iblis. Bagaimana orang seperti itu bisa kehilangan ingatan? Apa yang dia rencanakan?" Saat ini, Nanda tiba-tiba berbalik. Dalam teleportasi formasi antara dunia Sahaloka dan alam semesta 5 dimensi, hembusan nafas yang kuat menuju langit alam semesta dengan kecepatan yang sangat cepat. Dunia Sahaloka punya master lain. Di lapangan, semua orang melihat teleportasi formasi. Segera, seorang lelaki tua keluar. Setelah lelaki tua itu keluar,
dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, "Di mana orang-orang?" Tidak ada yang menjawabnya. Pria tua itu tiba-tiba melihat ke arah Erna Yue dan yang lainnya. "Erna, di mana mereka?" Erna Yue tertawa dan berkata, "Itu tetua tertinggi dari Sekte Sinta." Orang tua itu memandang Erna Yue dan berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Erna Yue ragu-ragu dan kemudian berkata, "Aku juga ingin memberitahumu apa yang terjadi, tapi kurasa kamu mungkin tidak percaya." Orang tua itu menatap Erna Yue, "Mereka mengalami kecelakaan." Erna Yue mengangguk, "Ya." Wajah lelaki tua itu menjadi suram, "Tidak mungkin." Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat sekeliling dengan dingin. Akhirnya, matanya tertuju pada Nanda. "Siapa kamu?" Nanda berkata sambil tersenyum, "Aku adalah kakak seperguruan dari Mileye." Mileye. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan tangan kanannya perlahan mengepal, tetapi dia tidak berani bergerak. Karena merasa wanita di depannya sangat berbahaya. Dalam pandangannya, ini sangat konyol, karena dia telah mencapai puncak penyatuan kembali, dan hanya sedikit orang di dunia yang dapat menjadi ancaman baginya. Tapi saat ini, dia memang merasa berbahaya. Orang tua itu berpikir sejenak, lalu melepaskan tangan kanannya. Dia pikir lebih baik berhati-hati dan rendah hati. Dia memandang Nanda dan berkata, "Tuan, aku dari Sekte Sinta." Nanda berkata, "Mati." Wajah lelaki tua itu segera menjadi dingin. "Mati. Ada 8 empu dan belasan alam Taoisme di Sinta. Menurutmu apakah mereka sudah mati?" Nanda situ mengangguk, "Benar-benar mati." Pria tua itu balas tertawa dengan marah, "Mati. Jangan bilang, kamu membunuh mereka." Nanda menggelengkan kepalanya, "Bukan." Orang tua itu dengan marah menunjuk Nanda situ, "Alam asli adalah lelucon besar. Ada 8 master alam Guyi, ditambah kekuatan Sekte Suanji, total puluhan master. Kamu bilang mereka terbunuh, kamu." Nanda tiba-tiba menyela lelaki tua itu, "Alam Guyi sangat hebat." Orang tua itu membeku. Nanda situ lalu berkata, "Tidak bermaksud menyinggung, tapi aku pikir, membunuh master alam Guyi, bukankah cukup dengan memiliki tangan setiap orang?" Di sisi lain, ekspresi Erna Yue sangat tidak wajar. Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir, mengagetkan orang. Nanda situ dan lelaki tua itu tiba-tiba menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku adalah Master Alam Guyi. Kamu memiliki 2 tangan, dan memiliki 2 tangan. Mengapa kamu tidak mencoba membunuhku?" Nanda berkedip, "Itu yang kamu katakan." Pria tua itu tertawa dan berkata, "Aku mengatakannya. Kamu." Pada titik ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, karena dia melihat pedang yang sangat biasa. Pedang itu awalnya tidak jelas, tetapi menjadi jelas dengan cepat. Namun, ketika dia melihat pedang itu dengan jelas, pedang itu telah menembus tenggorokannya. Pedang menembus tenggorokan. Lelaki tua itu memandang Nanda di kejauhan dengan tak percaya. "Ini." Nanda situ mengangkat bahu, "Menyuruhku membunuhmu." Pria tua itu berkata dengan bingung, Kenapa aku tidak bisa mengambil pedangmu?" Nanda situ berkedip, "Kamu mungkin sedikit lemah." Pria tua itu tiba-tiba meraung, "Aku adalah Master Alam Guyi. Aku adalah Master Alam Guyi." Nanda situ ragu-ragu, lalu berkata, "Aku salah. Bukan kamu yang lemah, tapi Alam Guyi lemah." Orang tua. Di sisi lain, Erna Yue menggelengkan kepalanya, "Wanita ini sangat menyebalkan. Aku tidak bisa mendengarkan." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Jesli Suan. Di sisi lain, Dewa Kegelapan menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir, kata sesepuh.
Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Lohu dekaka. Di kejauhan, Nanda Situ dan lelaki tua itu bingung. Pada saat Nanda Situ menghunus pedang, dia tahu bahwa dia telah bertemu alam asli. Sisi lain terlalu kuat, dan kamu terlalu lemah. Di beberapa tempat, itu adalah puncak piramida, tetapi di beberapa tempat mungkin seperti kubis Cina. Lingkungannya berbeda, nilainya berbeda. Pada saat ini, Sisi mendengar bahwa Yung tiba-tiba menatap kakak senior Lu dan berkata, "Kakak Lu, mari kita berbicara tentang peristiwa lama di masa lalu." Kakak senior Lu mengangguk, "Oke." Kedua wanita itu pergi. Ketenangan dipulihkan kembali di langit berbintang. Di suatu tempat di langit berbintang, Mileye berjalan dengan pedang, dan di sampingnya ada seorang wanita berjubah putih. Tidak jauh dari kedua pria itu adalah Suze. Saat ini, Suze sangat bersemangat. Sudah berapa tahun Dewa Kuno bertarung dengan Dark Abyss. Tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Tapi sekarang, situasi ini perlu diubah. Mileye tiba-tiba menatap wanita berjubah putih itu dan berkata, "Lydia, apakah kamu tahu asal-usul darahku?" Wanita berjubah putih itu mengangguk, "Aku tahu." Mileye buru-buru bertanya, "Siapa aku?" Wanita berjubah putih itu ragu-ragu lalu berkata, "Ayahmu, aku tahu siapa itu, tapi ibumu, aku tidak tahu, tapi aku tahu ibumu bukan orang biasa." Sermina Dugu. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Ibuku adalah Sermina Dugu, tapi dia bilang dia ingin mencari seseorang sebelumnya, dan kali ini, tidak ada kabar." Wanita berbaju putih itu berkata, "Dia sangat rumit. Untuk detailnya, aku tidak tahu, tapi aku tahu dia bukan orang biasa." Mileye diam. Wanita berbaju putih berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Yang perlu kamu lakukan adalah hidup dengan baik." Mileye berbisik, "Aku ingin sekuat kamu." Wanita berbaju putih berkata, "Waktu." Dia memandang Mileye dan berkata, "Lydia yang kamu kenal telah hidup lebih dari 200.000 tahun. Jika kamu hidup begitu lama, kamu akan menjadi sangat kuat. Lebih dari 200.000 tahun." Mileye sedikit penasaran, "Lydia, apakah kamu berasal dari alam semesta 3 dimensi?" Wanita berjubah putih itu mengangguk, "Ya." Mileye bertanya-tanya, mengapa orang-orang di alam semesta 3 dimensi begitu mengerikan? Setelah hening lama, wanita berjubah putih itu berkata, "Seluruh alam semesta 3 dimensi hanyalah beberapa yang istimewa." Mileye bertanya lagi, "Lydia, kamu telah menempuh perjalanan jauh, apakah kamu tahu seberapa besar alam semesta ini?" Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada akhir." Mileye bertanya, "Tidak ada akhir?" Wanita berjubah putih itu mengangguk, hampir seperti ini. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, "Ada tempat di mana kamu harus berhati-hati." Mileye bertanya, "Di mana?" Wanita berjubah putih hendak berbicara ketika Suze di kejauhan tiba-tiba berkata, "Tuan, ini dia." "Ini dia." Mileye mendongak. Tidak jauh dari situ, ada jurang yang sangat besar, yang sedalam dan misterius seperti lubang hitam gelap di langit berbintang. Dark Abyss. Suze berkata dengan suara yang dalam, "Penatua, ini adalah Dark Abyss. Ada batas yang kuat di sekitar jurang yang gelap." Pada saat ini, wanita berjubah putih meninju. Bang! Jurang besar itu bergetar hebat, dan kemudian batas di sekitar jurang itu menghilang. Wanita berjubah putih menatap jurang tanpa ekspresi di wajahnya. "Apakah kamu bunuh diri atau aku membunuhmu?" Suze bersambung.